Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di luar nalar manusia. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana saya berada di mana Gus ini? Walangsari. Oke, ini namanya Petilasan Walangsari. Ini sangat sangat sakral ini, aura-auranya itu sangat sakral. Nah, keramat yang ada di Jakarta termasuk ya Gus ya? Iya, Jakarta Utara. Di Jakarta Utara. Nah, hari ini ya. Oke Gus, nggak apa-apa Gus. Tuh dupa Gus. Dupa khusus Bali. Oh, ini dupa khusus Bali. Karena kita lebih kepada penyelarasan energi alamnya, jadi kita pakai dupa Bali. Oke. Tadi berarti ini dupa itu sebagai sarana energi penyelarasan alam, ya. Oke Gus. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu paling tinggi, paling hebat, paling kuat yang ada di dunia. Wah, keren kan? Pasti penasaran kan? Nah, apa itu nanti kita akan berbincang-bincang banyak dengan Gus Mul. Oke Gus, banyak di luar sana nih, banyak orang-orang di sana untuk mencari ilmu. Banyak kan pasti. Nah, mereka cenderung mencari ilmu paling kuat, paling hebat, paling apa ya, dibilang paling powerful yang ada di. Aku sambil ngeles kerisnya apa ya? Oh iya, nggak apa-apa Gus. Nih Gusnya lagi ngeles keris. Keris gini banyaknya nggak kelar-kelar. Iya, karena masih momen suruh ya Gus ya. Ya. Nah, kira-kira Gus, ada nggak sih ilmu yang paling kuat, yang paling hebat di dunia? Oke. Karena kita masih di dunia fana ya, jadi namanya masih urip. Jadi ilmu paling di dunia ya ilmu kehidupan. Oh, rahasia kehidupannya. Iya. Pernah tak tulis, sebenarnya baru-baru ini saya tulis, namanya judulnya Lost Doll. Oh, ada tulisannya Gus? Ada. Di mana tuh Gus? Di web saya sudah ada, di page Facebook saya juga ada, cari aja Gus Mul, ada di sini. Lost Doll, kayak lagu yang sekarang lagi ngetren ya, Lost dan sampai Doll, di losin sampai Doll. Gitu Gus, Lost dan Doll gitu, losin sampai Doll gitu. Wah, cukup menarik nih, cukup menarik. Jadi kalau bahasa Ustadz itu ikhlas ya, ikhlas kayak orang yang besar aja lah. Iya. Nah, mungkin itu pembahasan hari ini. Ilmu paling tinggi sebenarnya itu sih semuanya. Berarti ilmu paling tinggi itu ikhlas Gus? Apa gimana? Oke. Karena kehidupan itu kita tidak bisa gini. Kalau di tulisan saya kan saya pakai bahasa diplomatis. Jadi kalau kamu menjalani kehidupan itu kalau ranah samawi atau agama Islam bismillah, berarti kan pasrah pada Sang Pencipta gitu. Saya mau bilang Yesus, Tuhan, Allah nanti kan akan mendramatisir satu pihak ya, Sang Pencipta. Jadi kita pasrah, kemudian gimana kita mengikuti aliran kehidupan. Kalau di tulisan saya secara diplomatis itu akan panjang. Cuma tak jelasin satu hal ya Mas Fajar ya. Iya. Gini, ibarat hidup itu kayak pohon ya, kayak pohon gitu. Misalkan pohon mangga aja, Mas Fajar suka buah apa? Saya sukanya buahnya apa aja sih Gus, tapi paling cenderung itu mangga ya. Mangga. Contoh aja mangga. Jadi sekarang ini kita di sini itu buah. Kita di sini itu buah dari pohon mangga itu tadi. Sebenarnya yang kamu lakuin itu ya kayak kehidupannya buah pohon mangga itu, dari mulai akar tanah itu adalah sekitar areamu atau istilahnya lingkunganmu itu udah tanah. Kalau lingkungan kamu anaknya, mohon maaf, ini dikat atau enggak nanti ya, Jokowi atau SBY, anaknya pejabat, anaknya orang hebat, itu kamu tanahnya itu subur berarti ya, terus airnya banyak kan gitu, terus akar makan lah. Kalau masalah nanti kamu itu bisa tumbuh sehat atau subur atau enggak ya, banyak anak kiainya yang belaksak juga banyak gitu. Tergantung pohonnya kamu itu sekarang menjadi pohon apa gitu.
Ya hari ini Iya, itu iya. adalah buah atau istilahnya intisari dari sebuah kehidupan. Saat pohon itu mempersembahkan yang terbaik untuk alam semesta. Ya ini namanya mengalir, mengikuti aliran energi alam. Sebenarnya seperti itu aja. Lost doll itu intinya itu sih. Oh, pada intinya lost dan doll. Lossin aja terus dolin aja tanpa ada. Kalau masalah ikhlas itu paling tinggi, kurang tepat sebenarnya. Ikhlas itu hanyalah salah satu istilahnya salah satu komplemen atau istilahnya salah satu syarat untuk lost doll tadi. Oke, ikhlas itu adalah salah satu syarat untuk lost doll. Ada syukur, ada sabar banyak, tapi pada intinya lost doll itu tidak perlu ilmu itu sebenarnya, terlalu tinggi. Nabi atau utusan Tuhan pun belum sampai ke situ. Itulah. Oke, cukup menarik nih pembahasan tentang ilmu lost doll. Saya juga baru mengetahui hal ini ya. Sembari saya ngeles Chris ya. Oh iya, nggak apa-apa Gus. Nanti kalau saya jawab saat saya sudah selesai ngeles baru tak jawab ya. Oke. Ilmu lost doll ini nih Gus, ya kan? Bagaimana kita cara mendapatkannya? Ini kan pasti kan banyak yang penasaran. Kok tadi yang udah Gus bisa sampaikan itu kan lost doll. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ini nih? Ilmu ini gimana cara mendapatkannya? Aku agak-agak ke Inggris dikit ya. Oh iya. Who you are. Itu dulu siapa dirimu ya. Kalau Mas yang bisa jawab, aku akan jawab pertanyaan berikutnya. Saya Fajar Gus. Oke. Menjadi seperti apa dirimu sekarang? Mau menjadi seperti layaknya orang-orang. Oke. Lost doll itu sebenarnya kan lebih kepada sebuah konsep ya. Core of the core, kalau Pak Dul bilang core of the core, inti dari sebuah inti, bisa diterapkan dengan manusia individu apapun. Lost doll-nya ayam beda dengan lost doll-nya, lost doll-nya ayam beda sama lost doll-nya elang, lost doll-nya kambing beda sama who you are. Di sini manusia kalau diterapkan, kalau menjadi bahasa rimba kan sangat mudah. Ada singa, ada domba, ada. Kalau manusia kan akan sulit. Pengennya apa, jadi presiden atau apa. Tapi pada intinya saat kamu tahu untuk apa kamu hidup di dunia ini, berarti kamu sudah mencapai tahap awal untuk mempelajari lost doll itu tadi. Oh ya, berarti pahami dulu tentang siapa diri kamu. Itu ya tahapan untuk mencapai ilmu lost doll ini. Gitu. Oke Gus. Berarti ya Gus, siapapun bisa menerapkan hal ini, mengaplikasikan ilmu lost doll ini. Jangankan siapapun, pada intinya apapun, barang siapapun, kalau dia urip, dia pasti melakukan itu. Cuma kadang dia tidak menyadari itu, karena pikiran itu adalah racun dunia. Oh, itu kata-kata terbaik. Pikiran itu adalah racun dunia yang menghambat semuanya ya Gus ya. Iya. Ya ibaratnya kalau di tulisan saya secara diplomatis yang sudah saya tuliskan, kita itu anak sudah diatur sama orang tua kita, sekolah di mana, dikasih uang dan lain-lain, tapi anaknya kadang pengennya jadi ini, akhirnya ngerecokin selain merusak rencana orang tuanya pada orang tuanya tahu yang terbaik baginya. Oh, berarti poin di sini adalah, kalau saya boleh bilang ngeyelan, jangan ngeyelan ya Gus ya, kalau dibilangin sama yang pencipta. Yes. Tapi kalau takdirnya dia memang ngeyelan ya ada sih. Oh ada juga ya. Takdir orang yang ngeyelan juga ada ya Gus. Nanti kalau siapa gitu kesini rakyat, kamu lost doll-mu seperti ini. Oh. Ya. Ini juga nanti tak bahas juga, ini namanya kitab kehidupan dari Nabi Khidir, semuanya akan ada. Oke Gus. Kira-kira nih Gus, untuk orang awam, kapan usia kita itu mencapai lost doll yang benar-benar lost gitu? Oke, berarti kan kesadaran diri. Iya, kesadaran diri ya. Kalau orang bilang lost doll itu dari bayi sudah lost doll selama dia hidup. Makanya aku bilang makhluk apapun yang penting hidup itu pasti lost doll. Cuma kesadaran diri dia kapan lost doll, tak balikin ke tanya ke masnya. Kapan terakhir kamu melakukan hal yang menurutmu ini
nyaman bagi alam semesta, bagi dirimu dan pada sang pencipta. Oh gitu. Oke. Mulai dari titik momen sudah. Jadi titik kesadaran bahwasanya antara hubungan sang pencipta dengan diri kita ya Gus ya. Ya, kalau contoh dari Samawi atau nabi atau utusan yang sana kan mulai dia menjadi nabi ya, itu lost door-nya dia. Oh iya. Oke. Gampang. Udah dimengerti kan ilmu lost door Ada ini? bajingan, lost door-nya bajingan, dia sadar aku bajingan, itu lost door-nya dia, tenang saja. Tidak Oke. harus benar, aku tidak akan membahas tentang benar atau salah. Lost door ini adalah ilmu yang universal. Lost door ini adalah ilmu yang universal. Sesudah mencapai tingkatan ikhlas ya Gus ya? Ikhlas adalah salah satu syarat Ya? kompromen aja. Hanya ikhlas itu hanya kompromen. Bahasa Ustadz itu. Oh iya, siap. Nah, kalau misalnya dilihat dari urgensinya kita atau pentingnya kita memahami lost door ini nih Gus, Iya. mengapa sih kita benar-benar harus nge-lost door ini loh? Karena kamu hidup. Karena hidup ya. Kalau kamu mati nggak perlu mikirin. Bahkan orang gila yang hidup itu lost door banget, level paling tinggi. Berarti semua energi kehidupan ini Lost door. lost door. Ngelosin, didolin aja. Simple aja. Simple ya. Istilahnya kita nanam pohon padi atau apapun ya, kamu bisa nggak memastikan bahwa padimu itu akan tumbuh dan istilahnya berbuah padi gitu. Kamu nggak bisa, itu karena lost door. Kamu sudah melakukan memupuk dan kawan-kawan semua karena kamu lost door kepada yang Tuhan sang pencipta dan alam, akhirnya ya bisa sampai berbuah, mereka yang menentukan. Berarti tingkat kepasrahan paling tinggi kepada sang pencipta ya Gus ya? Bukan pasrah, kalau pasrah nggak ngelakuin apa-apa. Oh gitu ya? Lost door itu masih ada usaha, masih sadar ya. Oke, tingkat kesadaran, saya ulangi ya, saya revisi. Tingkat kesadaran kita kepada paling tinggi kepada sang pencipta. 3 elemen sebenarnya sang pencipta pada diri kita sendiri dan kita alam semesta. Oke, 3 elemen lost door. Yang pertama tadi tentang diri kita sendiri, yang kedua tentang alam semesta, dan yang ketiga itu tentang sang pencipta. Karena semua berawal dari situ. Oke, ini cukup menarik nih Gus pembahasan ini tentang lost door ini sangat bermanfaat mungkin bagi teman-teman yang sedang di luar sana gitu ya, kan. Kalau lost door untuk kita ambil kasus klien kesini yang minta awalnya dia orang biasa terus pengen jadi lebih kaya, ya saya akan rubah lost door dia yang lost doornya selama ini yang dia lakuin seperti hidup tapi menjadi zombie, hidup menjadi mimpi buruk, dia tidak bangun menjadi kenyataan. Ya aku akan bangkitin itu energi dia biar untuk lost door. Ya mungkin dia kesini karena takdirnya Tuhan atau mohon maaf sang pencipta, itu dia sebenarnya lost door-nya dia itu orang kaya gitu, makanya kesini akhirnya tak jalurin lost door-nya dia memang kaya, nggak jadi tukang beca itu sering seperti itu. Oh gitu, ada ya contoh kasus klien seperti itu ya Gus ya? Banyak ya, sebagai contoh yang paling wow gitu lost door ya? Yang benar-benar bisa menerapkan, kliennya itu bisa menerapkan ilmu lost door itu. Kayak gimana Gus contoh kasusnya Gus? Contoh kasusnya sebenarnya lebih dari contoh, sebenarnya aku nggak mau nyebutin namanya. Salah satu PSK itu sebenarnya istilah berarti strata yang paling rendah PU lah. Sampai sekarang menjadi istrinya pejabat itu ada di belakang saya. Oh itu ada ya Gus. Lost door itu paling luar biasa, malah dari seorang yang mohon maaf PSK ya Gus ya? Iya, derajat paling rendah. Yang orang-orang itu memandang derajat paling rendah itu tapi malah mempunyai lost door paling tinggi. Kalau memang takdirnya dia di Sidratul Muntaha ditulis seperti itu ya alhamdulillah. Berarti kan memang jatahnya dia. Hanya sebenarnya saya itu hanyalah jembatan untuk lost door-nya dia itu nyampe mana kan gitu. Ada yang orang baik kesini lost door-nya jadi bajingan juga ada. Belum ada, tapi ya mungkin ada nanti. Mungkin ada yang dari baik jadi bajingan karena lost door-nya itu. Bajingannya memang jatahnya dia. Makanya kan kalau di hutan itu kan jelas ada yang macan, ada yang domba dan kawan-kawan. Alhamdulillah Mas Fajar, saya sangat yakin orang yang ke Walangsari adalah orang-orang yang lost door-nya itu memang harusnya ditakdirkan menjadi orang hebat. Kalau di Wan itu istilahnya dia akan menjadi mohon maaf
paling tinggi dari ekosistem, itu mungkin singa, mungkin elang dan kawan-kawan. Berarti kalau orang-orang yang ke Walangsari itu pasti ingin mencapai lost doll paling tinggi ya Gus ya? Iya. Oke. Makanya kalau misalnya teman-teman yang masih belum menemukan lost doll-nya, belum pasrah atau masih bimbang, bisa datang ke sini, konsultasi ke sini untuk menemukan lost doll-nya gitu. Pembahasan lost doll ini sangat cukup menarik teman-teman sekalian, apalagi kalau berbincang-bincang dengan seorang Gusmul ya. Cukup sangat. Saya pakai topi kebesaran Oh iya. saya biar lebih enak. Pakai topi kebasaran Gus. Nah, ini Siap. Karena levelnya bakal dibahasnya agak tinggi, jadi saya harus fokus. Oke Gus, masih berbicara tentang lost doll nih. Nah, ada nggak sih syarat-syarat untuk mencapai lost doll? Semua itu butuh ikhtiar dan hidayah ya. Istilahnya mereka dapat pencerahan. Pada intinya adalah orang yang kesini berarti pasti lost doll. Mereka butuh ikhtiar atau usaha ya. Makanya orang-orang yang kesini itu pasti awal dari lost doll. Oke Gus, di dalam proses berikhtiar untuk lost doll sendiri itu, kalau dari contoh kasus itu seperti apa? Aku boleh berkata sebenarnya orang-orang yang menjadi ustadz adalah lost doll mencari Tuhannya. Oh, bahkan yang jadi ustadz itu adalah orang-orang yang lost doll untuk mencari Tuhannya ya? Oke. Terus kalau misalnya bagaimana dengan yang profesi selain ustadz untuk mencapai itu sebenarnya lost doll? Iya, semua itu mencari lost dollnya dia. Orang yang ngajarin sebenarnya menjadi guru pun dia lost doll dia untuk mengajari dirinya. Berarti guru pun mengajari lost doll untuk dirinya sendiri ya? Yes. Berarti lost doll ini bukan untuk orang lain Gus? Untuk alam semesta. Oh, lost doll ini itu untuk alam semesta ternyata teman-teman. Pada intinya kan semua orang ada 3 tahapan lost doll, dari diri sendiri, dari alam semesta, dari kepada ketuhanan atau kepada yang sang pencipta. Kalau ustadznya nyari duit berarti kan untuk dirinya sendiri, lost doll untuk dirinya sendiri. Oh iya. Kalau kita lihat di mana elemen mana yang diambil, semua lost doll semua pasti lost doll semua ya, pasti lost doll kepada Tuhan gitu ya. Bisa jadi kepada Tuhan, biasanya nanti dia sudah level mau mati biasanya. Oh iya, berarti udah mencapai tingkat kesadaran tuh ya, jangan ngomong jauh-jauh, nanti ditabuk pesawat. Oh iya, jangan ngomong tinggi-tinggi katanya, nanti ditabuk pesawat. Gitu aja. Iya. Nah, biasanya untuk mencapai tirakat lost doll nih, atau enggak mencapai tingkatan lost doll, ada nggak sih tirakat-tirakat yang harus dilakukan gitu? Oke, lost doll yang mana dulu nih Mas? Lost doll untuk mencapai ke Tuhannya. Oh, kepada yang pencipta. Wah, ini berat banget. Ini aja deh, sama telanjang aja jalan-jalan ke lost doll. Oh gitu ya? Berarti kan, ini ya Gus? Kembali semua. Oh, kembali ke semua telanjang berarti Gus, kita jalan-jalan gitu ya. Berarti zero logik teman-teman. Untuk mencapai lost doll itu adalah menzerologikan ternyata. Nanti kamu diarani kafir, diarani gila, diarani itu. Lah, tapi semua aja yang tahu siapa dirimu kan dirimu sama Tuhanmu. Itu lost doll. Oke, cara penempaan paling ekstrim ini guys. Ternyata ya. Tirakat paling ekstrim untuk mencapai lost doll itu bahkan kita menjadikan orang gila gitu. Lepas aja semuanya kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan. Untuk niatannya karena Tuhan ya. Tapi jangan kan di syarat Tuhan itu ada alam semesta. Kalau di lost doll alam semesta kamu harus berbusana, harus sandang pangan, papanmu harus tercukupi kan gitu. Secara diri sendiri kan, kedamaianmu atau hasratmu atau keinginanmu. Mau mencapai ke Tuhan kan harus mencapai tahapan yang dari dirimu sendiri dan alam semesta baru Tuhan. Berarti kan nggak mungkin telanjang, kamu harus memenuhi syarat yang kedua dan pertama dulu. Ternyata ada syaratnya teman-teman. Yang pertama itu adalah
lost door yang kamu tanyakan lost door yang paling tinggi. Oh, paling tinggi langsung. Tabung pesawat Langsung ditabrak pesawat. Oke, cukup menarik. Pertama dulu. Yang pertama itu ada tentang diri sendiri dulu. Tanya Apa dulu namanya? dirimu normal dulu. Oh, tanya dulu Butuh dirinya. duit atau enggak kayak gitu. Itu aja, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ilmu lost door itu konsepnya sudah sangat jelas ya. Lost and door, lost and door. Oke. Konsep ilmu lost door ini sangat jelas teman-teman. Bahwasanya kita harus mengenali diri kita sendiri, terus baru naik ke untuk memahami alam semesta, baru tingkatan paling tinggi adalah ketuhanannya, Jangan Tuhan yang pencipta. yang penciptanya, kepada sang penciptanya. Nanti banyak yang kadrun mohon maaf ya, itu bilangnya Tuhan hantu itu. Oh, Saya iya, nggak iya. mau pakai. Seperti itu Gus ya. Oke. Jangan dipraktekin yang soal gilanya teman-teman. Ini adalah ilmu paling tinggi soalnya. Kalau dia nggak melihat videonya dari awal nanti salah. Oh, makanya kita tonton dari awal video ini ada apa namanya? Ini adalah pembahasan yang sangat menarik gitu untuk Lain ilmu kali lost door. Mas Fajar bawa satu klien gitu nanti tak gelar lost door-nya dia. Oh, gitu, Aku Gus, ya? Bisa bawa apa kita seal uripnya misalnya. Oh, iya. Tapi itu bisa tak bukain nanti jelas lost door itu apa kan. Oh, iya. Kamu di awal belum kelar, ini harus di lost door-in dulu, ngikutin aliran energi alam dulu. Sebelum alam semesta baru ke yang tabung pesawat tadi. Oh, iya. Pesawat ya. Nah, untuk teman-teman nih nanti kalau misalnya masih bimbang atau mencari sesuatu di dalam dirinya untuk mencapai lost door ini, bisa datang langsung ke Petilasan Walangsari teman-teman, untuk bertemu langsung dengan Gus Mul ya, seperti itu Gus. Siap. Nah, untuk selanjutnya nih Gus, tadi syarat tirakatnya udah ya kan. Apa yang kita dapatkan setelah menguasai lost door ini? Mati. Oh, mati teman-teman. Kalau udah menguasai ini ternyata kita mati. Oh, berarti jangan menguasai dong Gus kalau misalnya masih mencari dunia. Tak bilang ilmu lost door itu selalu ada saat kita menjadi orang hidup. Oh, iya. Tinggi. Oh iya, ilmu lost door ini ada karena kita masih hidup. Kalau misalnya udah menguasai kita mati teman-teman. Iya, itu paling tinggi. Tapi untuk mencapai kesempurnaan ya Gus ya, untuk mencapai kesempurnaan yang tadi seperti Gus bilang ya, bahwasanya dari dasar dulu memahami diri sendiri dulu, terus memahami alam semesta, baru sang pencipta. Seperti itu. Nah, gampang. Ya. Seperti apa Gus? Ada dua ranah sebenarnya yang kita kadang para Mas Fajar juga belum memahami sebenarnya, antara hasrat dan happiness. Hasrat dan happiness ya, atau kebahagiaan. Kedamaian dan kebahagiaan. Nah, menurut Mas Fajar apa bedanya antara dua itu, hasrat dan happiness? Kalau hasrat itu cenderung mungkin ya Gus ya, hasrat itu cenderung ingin mendapatkan sesuatu. Kalau kebahagiaan itu adalah kepuasan, kepuasan ya bisa dibilang saya merasa puas seperti itu, terus saya bahagia. Oke, berarti lost door di ranah yang happiness ya? Iya, lost door di ranah happiness ternyata. Itu menjawab semua pertanyaan. Oh, seperti itu teman-teman. Kita nanti harus mencapai tingkatan penguasaan hasrat dan happinessnya ya Gus ya. Tapi tidak mungkin happiness itu tercapai kalau hasrat tidak tercapai. Jadi kan nyambung juga. Kebahagiaan itu tidak akan tercapai kalau misalnya hasratnya itu belum terpenuhi ternyata teman-teman. Orang sakit hasratnya sembuh. Iya, ternyata memang kalau tadi kata Gus Mulnya, kalau orang sakit itu hasratnya pengen sembuh gitu kan. Oh iya. Sebenarnya happinessnya mati. Sebenarnya happinessnya mati ya, kebahagiaannya mati ya. Bingung kan? Iya Gus, agak sedikit susah karena di ini. Hidup itu adalah sumber masalah atau apa ya, tempatnya orang berjuang fana, tempat api, dunia itu hitam.
Jadi kalau kamu mati kan berarti lepas dari masalah. Ini sebenarnya happinessmu di kamar. Oh, jadi Kamu gitu. mengejar hasrat kan? Dunia itu adalah tempat yang fana, Karena teman-teman. kamu masih di level lost door di alam semesta. Oh, Belum sampai ke ke sang pencipta. Kalau misalnya teman-teman masih ini berarti masih di dalam ranah alam semesta, lost door-nya, termasuk saya ya Gus ya. makanya bilangnya yang ustadz-ustadz muka agama takut pesawat nanti. Oh gitu ya, banyak kiai-kiai juga ngomong kayak gitu, jangan langsung ke atas nanti ketabrak pesawat. Nah iya. Gusnya ini ya, apa namanya, Gusnya tuh demen bercanda teman-teman, jadi asik orangnya juga. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung atau pengen apa namanya, masih galau nih, bimbang sebenarnya apa sih yang ada yang kurang nggak sih di diri saya, bisa datang ke sini aja, temuin langsung Gusmul Kalau enggak teman-teman. nanti suruh komen aja. Nanti komen aja di bawah, nanti insya Allah kita dijawab kok oleh Gusmul langsung ya. Nanti lewat Mas Fajar, lewat langsung ya. Iya, seperti itu teman-teman. Jangan lupa nanti di komen ya, like, share, dan komen ya. Jangan lupa komennya yang positif. Kalau misalnya ada yang pengen ditanya, tanyain aja, nggak apa-apa gitu ya. Oke Gus, terima kasih Gus atas waktunya. Ilmu ini sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua gitu tentang lost door. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sedia menonton YouTube ini. Nyalakan loncengnya. Oke Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.